memang untuk terkait dengan makanan berbahaya, Badan POM kan tidak sendiri ya. Jadi ada namanya 3 pilar. Jadi pemerintah tadi sudah disampaikan Bu Niti juga bahwa pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Jadi pemerintah jelas dalam hal ini adalah fasilitator dan produsen itu adalah penanggung jawab utama sebenarnya. Jadi penanggung jawab utama itu adalah produsen karena dia yang memproduksi dan menghasilkan. Jadi pemerintah fasilitator itu tugasnya apa ya? Artinya mengawasi, salah satunya inspeksi, membuat peraturan regulasi bagaimana mengatur itu supaya menjadi benar. Kemudian masyarakat juga ada beberapa hal yang kira-kira bisa dilakukan masyarakat terkait dengan pangan ini, bahwa dia harus paling nggak bisa melindungi dirinya dan keluarganya dulu ya. Soal makanan yang berbahaya, Ya, makanan yang betul. memang kandungan di dalamnya pun juga tidak baik. Sebetulnya bahaya, terutama untuk anak-anak ketika mengkonsumsi makanan dan juga minuman berbahaya tersebut apa saja, Pak? Yang mungkin selama ini masyarakat masih banyak yang alah cuma ini doang, paling cuma batuk atau cuma apa, tapi seperti itu untuk jangka panjangnya pun juga tidak baik. Apa saja, Pak Didi? Jadi memang kalau makanan itu mengandung cemaran atau kontaminan atau membahayakan tadi, jadi barangkali memang kalau anak-anak itu mungkin bahaya yang sifatnya jangka pendek, katakanlah bisa sakit perut, muntah, diare bahasa mudahnya ya. Jadi kalau mereka terus-terusan itu juga ada kan akumulatif tingkat bahayanya tentunya ya. Jadi bisa jadi berdampak pada kesehatannya lebih serius. Mungkin beberapa hal literatur saya kira banyak yang menyebutkan itu, dan saya kira itu ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi kalau jangka pendeknya itu mungkin ya katakanlah tadi sebutkan sakit perut, diare, kemudian muntah. Kemudian juga ada juga yang jangka panjang. Jadi itu seperti katakanlah beberapa literatur mungkin ada yang gangguan perkembangan ataupun bahkan yang karsinogenik, itu yang menyebabkan kanker dan sebagainya. Nah itu tentu saja anak-anak yang rentan ini karena tubuh mereka, sel-sel mereka masih berkembang, tentunya ini harus kita lindungi bersama. Dan dalam bentuk ini memang untuk terkait dengan makanan berbahaya, Badan POM kan tidak sendiri ya. Jadi ada namanya 3 pilar. Jadi pemerintah tadi sudah disampaikan Bu Niti juga bahwa pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Jadi pemerintah jelas dalam hal ini adalah fasilitator dan produsen itu adalah penanggung jawab utama sebenarnya. Jadi penanggung jawab utama itu adalah produsen karena dia yang memproduksi dan menghasilkan. Jadi pemerintah fasilitator itu tugasnya apa ya? Artinya mengawasi, salah satunya inspeksi, membuat peraturan regulasi bagaimana mengatur itu supaya menjadi benar. Kemudian masyarakat juga ada beberapa hal yang kira-kira bisa dilakukan masyarakat terkait dengan pangan ini, bahwa dia harus paling nggak bisa melindungi dirinya dan keluarganya dulu ya, paling nggak di awal tuh. Jadi bagaimana yang penting pertama adalah terkait pangan impor ya tadi konteksnya. Jadi yakinkan bahwa itu adalah memiliki izin edar dan aman lah katakanlah. Jadi tingkatkan literasi, cek kalau kita sering menyebutnya adalah cek klik ya, cek kemasan, cek apakah bocor, apakah penyok dan sebagainya, labelnya seperti apa ya. Labelnya itu katakanlah tadi yang bahasa-bahasanya aneh dan sebagainya, tolong laporkan ke kami. Kita juga punya kanal pengaduan. Kemudian juga izin edarnya ya, izin edarnya. Jadi izin edarnya kalau impor kan ml sekian. Berarti kalau nggak ada izin edar itu berarti memang disinyalir bahwa itu adalah memang ilegal ya. Kalau nggak ada izin edarnya memang ilegal, kami siap menindaklanjuti tentunya. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan kadaluarsa. Kadaluarsa ini juga penting karena kenapa ini izin edar tadi saya katakan penting, karena di situ memang disitulah sebenarnya peran pemerintah di dalam seolah-olah menjamin dalam tanda kutip ya, walaupun ini tugas bersama, tetapi intinya adalah kita sudah lakukan evaluasi keamanan mutu dan gizi maupun evaluasi terhadap labelnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan sudah melalui kami dan izin edar, seyogyanya memang label yang aneh-aneh juga sudah tidak ada lagi. Artinya sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi Ya, ketika betul. sudah melewati dari BPOM terutama. Betul. Gitu Terus ya. kemudian sampai di Indonesia, gudangnya pun kita periksa, Pak. Gudang kita periksa, itu namanya, kita punya sistem namanya SMKPO. Jadi sistem manajemen keamanan pangan olahan, dan itu wajib bagi importer. Dan itu dia harus terregister di situ, dan
termasuk nanti juga bagaimana dia memasarkan katakanlah ke retail modern, retail retail tradisional dan sebagainya. Kita atur semua dan kita punya pedoman, dan ya mudah-mudahan itu yang produk-produk yang tidak aman itu bisa ditekan. Dan sehingga masyarakat pun juga Ya. bisa lebih aman untuk mengkonsumsi. Tapi walau demikian masyarakat pun juga punya tanggung jawab juga untuk Betul. mengecek. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Niti, apa yang kita beli itu ada tanggung jawab kita juga. Jadi Iya, tanggung betul. jawab terhadap diri Betul. sendiri. Baik,